Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri. Nah, sebelum saya bahas apa itu transformasi geometri, saya mau nanya dulu ke teman-teman semua. Pernah nonton film Transformer gak? Di film tersebut kita melihat banyak perubahan bentuk ya. Ada robot jadi mobil atau mobil jadi robot, itu keren banget. Nah, itu disebut transformasi atau perubahan. Kita akan belajar tentang transformasi teman-teman, tapi bukan transformasi yang ini. Kita akan belajar transformasi geometri, yaitu perubahan-perubahan pada geometri, meliputi perubahan posisi, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran ya, yang berubah bisa titik, garis, atau bidang. Oke, kita langsung aja bahas materinya ya. Oke, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada sebanyak 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang digeser ini bisa titik, bisa garis atau kurva, atau bisa juga bidang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, ada dilatasi atau perkalian. Nah, keempat jenis transformasi ini meliputi transformasi titik, transformasi kurva atau garis, dan nanti ada komposisi transformasi. Komposisi ini gabungan ya. Nah, ini cakupannya cukup luas ya, gak mungkin saya bahas dalam satu video. Jadi insya Allah akan saya bahas masing-masing jenis transformasi dalam satu video. Dan ini adalah video pertama, kita akan bahas translasi. Oke, sekarang kita bahas jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita belajar perhitungannya, sebelum saya kasih cara mudahnya, kita pahami dulu konsep dari translasi. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini ya. Ini koordinatnya 2,3, x-nya 2 dan y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Kita akan bahas translasi pergeseran. Ini kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan, A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1 2 3 4 5 6, berarti sampai sini ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1 2 3 4 sampai sini, 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7 ya. Ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi teman-teman, pergeseran. Nah, dalam matematika translasi suatu titik, katakanlah titik A, x, y, ditranslasi oleh AB. A ini adalah pergeseran secara horizontal teman-teman, secara datar. Seperti tadi 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A nya itu positif 6 ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal teman-teman. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya, hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini 2,3 ditranslasi oleh 6,4. Kenapa 6,4? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matriks translasinya adalah 6,4. Dan bayangannya adalah A aksen 8,7. Nah, secara matematika kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi pergeseran titik A 2,3 ya ditranslasi oleh 6,4, artinya ke kanan 6, ke atas 4. Hasilnya adalah ini. A aksen koordinatnya adalah 8,7. Oke, kita coba lagi. Misalkan ada titik B di sini, koordinatnya adalah 3,7.
Jika titik B ditranslasi oleh T 4 negatif 6. Ayo, ini artinya apa? Ini kan yang atas ini pergeseran horizontal ya, mendatar. Kalau positif berarti ke kanan. Ini positif 4 berarti digeser 4 ke kanan. Dan ini adalah pergeseran vertikal. Karena di sini negatif berarti ke bawah, teman-teman. Ke bawah sejauh 6. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita geser ini ke kanan 4, berarti dari sini ke kanan 4, 1 2 3 4 sampai sini. Kemudian di sini negatif 6 berarti ke bawah ya. 1 2 3 4 5 6 ke bawah sejauh 6 satuan. Berarti sampai sini, teman-teman. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya. Koordinatnya adalah 7,1. Kita katakanlah ini B aksen 7,1. Jadi secara matematika dapat kita tulis koordinat B atau titik B, koordinatnya 3,7, kita translasi oleh T 4 negatif 6. Hasilnya, bayangannya adalah B aksen, koordinatnya adalah 7,1. Oke. Nah, kalau kita nyari hasil pergeseran dengan cara menggambar di koordinat kartesius seperti ini kan cukup repot ya. Nah, ada cara yang lebih mudah, teman-teman. Caranya seperti ini. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, ditulis dengan ini yang tadi ya. Nah, cara mencari bayangannya, cara mudahnya adalah koordinat titik awal, teman-teman tambahin aja dengan matriks translasinya. Kita tinggal nambahin aja. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A, koordinatnya negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Ini kalau kita buat gambar, kebayang jauh banget ini pergeserannya. 2017 satuan ke kanan, 2020 satuan ke bawah. Nah, kita langsung aja pakai cara ini, teman-teman. Tapi terlebih dahulu kita tentukan matriks translasinya ya, atau T-nya, A, B-nya yang ini. Oke, kita tentukan T-nya. Di sini 2017 satuan ke kanan, berarti T sama dengan positif 2017. Digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Di sini ke bawah berarti negatif. Negatif 2020. Nah, ini adalah matriks translasinya. Sekarang kita gunakan cara ini. Kita akan mencari bayangannya. X aksen, Y aksen itu koordinat semula kita tambah dengan matriks translasinya. X, Y ini koordinat semula, berarti yang ini nih, negatif 5,6. X aksen, Y aksen itu negatif 5, 6 kita tambah dengan matriks translasinya, yaitu yang ini nih, 2017 negatif 2020. Ini tinggal kita tambahkan aja seperti menjumlahkan matriks. Kita jumlahkan yang posisinya sama ya. Negatif 5 kita tambahkan dengan 2017, 6 kita tambahkan dengan negatif 2020. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen itu negatif 5 tambah 2017, 2012. 6 ditambah negatif 2020, negatif 2014. Nah, ini adalah koordinat hasil pergeserannya. Jadi titik A negatif 5,6 jika kita translasi oleh T 2017 negatif 2020, maka hasilnya, hasil pergeserannya atau bayangannya adalah A aksen dari sini 2012, negatif 2014. Jelas ya? Jadi tinggal kita tambahkan koordinat awal, kita tambahkan dengan matriks translasinya. Contoh lagi, tentukan bayangan titik B 1, negatif 5 jika ditranslasi oleh T negatif 4, negatif 2. Kita cari bayangannya X aksen, Y aksen, koordinat semula yang ini 1, negatif 5 kita tambah dengan matriks translasinya negatif 4, negatif 2. Kita tambahkan aja 1 tambah negatif 4 itu negatif 3, negatif 5 tambah negatif 2 itu negatif 7. Jadi kita peroleh titik B 1, negatif 5 kita translasi oleh T negatif 4, negatif 2. Hasilnya adalah yang ini ya, negatif 3, negatif 7, B aksen. Simpel ya, tinggal kita tambahkan aja. Untuk lebih jelas nanti akan ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas lagi, teman-teman. Termasuk beberapa variasi soalnya. Oke, sekarang kita pelajari translasi garis atau kurva ya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya aja. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T negatif
2, 3. Artinya garis ini kita geser negatif 2 berarti 2 satuan ke kiri ya. Ini negatif berarti ke kiri. Dan di sini 3 berarti digeser 3 satuan ke atas. Nah, menggeser persamaan garis ini artinya kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebut ya. Caranya itu sama seperti yang tadi. Koordinat bayangan X aksen Y aksen itu sama dengan koordinat awal XY ditambah translasinya negatif 2, 3. Cuman karena yang kita geser ini garis ya, bukan titik, maka XY ini gak usah kita ganti dengan angka, biarkan XY. Artinya ini semua titik yang ada pada garis ini ya. Oke, ini tinggal kita jumlahkan aja seperti menjumlahkan matriks. X aksen Y aksen sama dengan X tambah negatif 2 berarti X min 2, Y tambah 3 berarti Y plus 3 ya. Lihat baris pertama kita peroleh X aksen sama dengan X min 2. Kemudian lihat baris kedua, Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, bagian terpenting ini harus kita inversekan ya. Teman-teman jangan sampai lupa, ini harus kita inversekan. Jadi yang awalnya bentuknya itu X aksen sama dengan, harus kita balik. Kita jadikan X sama dengan. Begitu pula yang Y juga sama. Yang awalnya Y aksen sama dengan, harus kita balik menjadi Y sama dengan. Oke. Nah, kita mulai yang ini dulu. Negatif 2 ke kiri jadi plus 2 ya. Jadi X aksen tambah 2 sama dengan X. Artinya X sama dengan X aksen tambah 2. Yang ini juga sama. 3-nya ke kiri jadi Y aksen min 3 sama dengan Y. Maka Y sama dengan Y aksen min 3. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan persamaan garis sebelum kita translasikan, yaitu ini 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Nah, x dan y di sini kita ganti ya, kita substitusi dengan x dan y yang sudah kita peroleh, yang udah kita translasikan. Jadi 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Ini x-nya kita ganti dengan x aksen tambah 2. Cuman gak usah ditulis aksennya, gak apa-apa ya. Jadi x tambah 2 aja. Ini y-nya kita ganti jadi y aksen min 3. Aksennya juga gak usah ditulis, langsung aja y min 3. Berikutnya ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali x 2x, 2 kali 2 4, 3 kali y 3y, 3 kali min 3 min 9. Kemudian dikurangi 6 ya. 2 kali x 2x, 2 kali 2 4, 3 kali y 3y, 3 kali negatif 3 negatif 9. Oke, kemudian dikurangi 6. 4 dikurangi 9 negatif 5 ya. Negatif 5 dikurangi 6 negatif 11. Jadi kita peroleh 2x tambah 3y min 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis hasil pergeseran atau hasil translasinya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan, saya akan bahas sebanyak 8 contoh soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke, kita bahas soal pertama. Jika titik A ditranslasikan oleh T 3 negatif 2, artinya digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, menghasilkan titik A aksen 1, negatif 1. Koordinat titik A adalah, nah kita akan mencari koordinat titik sebelum digeser ya. Teman-teman ingat tadi bahwa koordinat bayangan X aksen Y aksen atau koordinat hasil pergeseran itu adalah koordinat awal XY kita tambah dengan matriks translasinya, kita tambah dengan AB gitu, A dan B. Nah, kalau kita mau nyari X dan Y, berarti kan kedua ruas tinggal kita kurangi ini aja ya. Jadi X aksen, Y aksen kita kurangi dengan matriks translasi, kita kurangi dengan AB, maka kita peroleh X dan Y. X dan Y. Nah, jadi dari sini kita dapat nih, oh ternyata koordinat semula XY itu adalah ini nih ya. Bayangan X aksen Y aksen kita kurangi dengan matriks translasinya, kita kurangi dengan A dan B. Oke. Di sini koordinat bayangan mana? Yang ini kan, artinya ini X aksen, ini Y aksen. X aksen itu 1, Y aksen itu negatif 1. Kita kurangi dengan AB, matriks translasi yang ini 3 negatif 2, 3 negatif 2. Ini tinggal kita kurangi aja ya. 1 dikurangi 3 negatif 2, negatif 1 dikurangi negatif 2 berarti negatif 1 tambah 2 positif
1. Nah, ini adalah XY ya. Jadi X-nya negatif 2, Y-nya adalah 1. Maka koordinat titik A, X, Y itu negatif 2, 1. Ada nggak? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Segitiga PQR dengan koordinat P-nya 0,2, Q-nya negatif 1,0, dan R negatif 3,4. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jika koordinat titik P aksennya diketahui 4, negatif 4, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut. Oke, jadi kita harus mencari nilai T-nya dulu ya. Di sini diketahui P aksen. Ingat yang tadi bayangan atau matriks bayangan P aksen itu sama dengan koordinat semula ditambah translasinya. Jadi P ditambah T. Jadi kalau kita mau nyari T itu berarti P aksen dikurangi P ya. P aksen dikurangi P. Oke. T-nya itu A dan B sama dengan P aksen. P aksennya di sini diketahui 4, negatif 4. 4, negatif 4. Kita kurangi dengan koordinat titik P 0,2. 0,2 seperti ini. Jadi kita peroleh 4 dikurangi 0 itu 4, negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Nah, ini T-nya teman-teman ya. Ini matriks T-nya. Jadi kita dapat T adalah 4, negatif 6. Nah, sekarang kita akan mencari Q aksen dan R aksen. Q aksen berarti koordinat Q kita tambah dengan T, kita tambah dengan matriks translasi ya. Q aksen sama dengan Q-nya berapa? Q itu negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Kita tambah dengan T yang kita peroleh tadi 4, negatif 6. 4, negatif 6. Ini kita tambahkan aja. Negatif 1 tambah 4 itu 3. 0 ditambah negatif 6, negatif 6. Jadi koordinat Q aksen kita peroleh 3, negatif 6 ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada A dan B yang menyatakan 3, negatif 6. Jadi gak mungkin jawabannya C, gak mungkin D, atau gak mungkin E. Sekarang kita cari koordinat titik R aksen. R aksen berarti koordinat titik R kita tambah dengan T ya. Koordinat titik R-nya negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Kita tambah dengan T-nya 4, negatif 6. Kita tambahkan aja. Negatif 3 tambah 4 itu positif 1. 4 ditambah negatif 6, negatif 2. Jadi kita peroleh koordinat titik R aksen adalah 1, negatif 2 ya. 1, negatif 2 berarti jawabannya yang A. 3, negatif 6 dan 1, negatif 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Diketahui A aksen koordinatnya 6, negatif 1 adalah hasil translasi titik A 2, negatif 4 oleh T. Translasi T akan memetakan titik B negatif 2,3 ke titik. Nah, ini berarti kita harus nyari matriks translasinya dulu. Kita mencari nilai T-nya dulu ya. Di sini A aksen dan A sudah diketahui. A aksen itu kan sama aja dengan koordinat awal atau A ditambah translasi ditambah T kan. Nah, jadi kalau kita mau nyari T itu berarti A aksen dikurangi A. A aksen dikurangi A. Ini tinggal kita hitung aja. A aksen itu 6, negatif 1 ya. 6, negatif 1 kita kurangi dengan A. A-nya itu 2, negatif 4. Ini tinggal kita kurangi saja. 6 dikurangi 2 berarti positif 4. Negatif 1 dikurangi negatif 4 itu sama aja dengan negatif 1 ditambah 4, positif 3. Nah, ini nilai T-nya. Nah, sekarang kita akan mencari B aksen. B aksen, bayangan B itu sama aja dengan koordinat titik B ditambah T ditambah translasi. Nah, B-nya di sini diketahui negatif 2, 3. Kita tambah dengan T. T-nya itu 4, 3. Ini kita tambahkan saja. Negatif 2 tambah 4 itu positif 2. 3 ditambah 3 itu positif 6. Nah, ini B aksennya. Jadi kita peroleh bayangannya atau B aksen adalah 2,6. Ada nggak? 2,6. Jawabannya adalah E.
Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Hasil translasi P4,5 oleh translasi T1 sama dengan 3 negatif 1 dilanjutkan oleh T2 negatif 2 adalah. Nah, ini komposisi translasi ya. Jadi translasi kemudian dilanjutkan lagi translasi. Caranya ini tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Jadi P double aksen itu sama aja dengan P ditambah translasi pertama ditambah translasi kedua gitu. Ya. Di sini P-nya berapa? 45. 45 kita tambah dengan T1. T1-nya itu 3 negatif 1. Kemudian kita tambah oleh T2. Negatif 2 positif 2. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 4 tambah 3 itu 7. 7 dikurangi 2 5. Kemudian 5 tambah negatif 1 itu 4. 4 tambah 2 6. Nah, ini P double aksennya. Jadi P double aksen adalah 5,6. 5,6. Ada nggak? Jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Titik A negatif 1, negatif 3 ditranslasikan oleh T1 A negatif 4 dilanjutkan translasi oleh T2 1B menghasilkan titik A aksen 1, negatif 2. Pertanyaannya hasil dari A dikurangi 2B. Oke, jadi kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Di sini 2 kali translasi ya. Ini bayangannya. Jadi A aksen itu sama dengan koordinat awal A ditambah translasi pertama ditambah translasi kedua. Nah, ini komposisi 2 translasi. A aksennya pada soal diketahui berapa A aksen? 1 negatif 2 ya. 1 negatif 2 sama dengan koordinat A negatif 1 negatif 3 negatif 1 negatif 3. Kemudian kita tambah T1. T1 itu A negatif 4. Kemudian kita tambah oleh T2. T2 nya 1B. 1B. Oke, ruas kirinya tetap ya 1 negatif 2. Ini ruas kanannya tinggal kita jumlahkan aja. Negatif 1 ditambah A berarti A-1 kan. A-1 ditambah 1 berarti positif A saja. Kemudian ini negatif 3 ditambah negatif 4 itu negatif 7. Negatif 7 ditambah B berarti B-7. Lihat baris pertama A sama dengan berapa? Kita dapat A sama dengan 1. Baris kedua B-7 sama dengan negatif 2. Ya, berarti B-nya berapa? Berarti negatif 2 kita tambah 7. B-nya sama dengan positif 5. Oke, kita udah dapat A dan B. Yang ditanyakan adalah A dikurangi 2B. A dikurangi 2B berarti 1 dikurangi 2 kali 5. 1 dikurangi 10 ya. 1 dikurangi 10 negatif 9. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Ini akan saya kerjakan dengan cara yang mudah. Teman-teman perhatikan triknya. Persamaan hasil translasi garis 2x min 3y sama dengan negatif 4 oleh T sama dengan 1 negatif 2. Nah, teman-teman perhatikan persamaan garis yang akan kita translasi. Kita akan ganti nilai X dan nilai Y-nya. Perhatikan matriks translasinya. Nah, bagian atas ini kan pergeseran horizontal. Ini yang akan menggantikan nilai X-nya. Jika di sini plus, positif, maka kita substitusi X-nya dengan min, dengan pengurangan. Jadi 2 kali X-nya kita ganti dengan X kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena di sini positif 1. Ya. Sebaliknya, kalau di sini positif, di sini negatif, maka yang kita substitusi adalah plus. Contohnya yang Y dikurangi 3. Nah, yang Y kita ganti dengan yang bawah. Ini kan min 2. Jadi yang kita substitusi adalah Y tambah 2. Oke, sama dengan negatif 4. Ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali X 2X, 2 kali negatif 1 negatif 2. Negatif 3 kali Y min 3Y. Negatif 3 kali 2 negatif 6 sama dengan negatif 4. 2X dikurangi 3Y, negatif 2 dikurangi 6 itu negatif 8 sama dengan negatif 4. 2X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4 ditambah 8. Jadi 2X min 3Y sama dengan negatif 4 tambah 8, positif 4. Ada nggak? 2X min 3Y sama dengan 4. Jawabannya adalah D.
Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Garis L ditranslasikan oleh T negatif 1, 3. Ini artinya digeser 1 ke kiri dan 3 ke atas, menghasilkan L aksen. Persamaan garis L adalah, nah di sini diketahui matriks translasi dan persamaan bayangannya. Nah, kita akan mencari persamaan garis yang awalnya. Kita mencari L-nya. Asumsinya gini, ambillah sebuah titik, salah satu titik yang ada pada garis L. Kita beri nama ini L. Ini translasinya itu negatif 1, 3. Berarti digeser 1 ke kiri dan 3 ke atas, ya enggak? 1 ke kiri, 3 ke atas. Nah, 3 ke atas. Nah, di sini nih posisi L-nya. Di sini posisi L aksennya. Nah, jika diketahui L aksen, kita pengen L, gimana caranya? Berarti translasinya harus kita balik. Berarti kita translasi ke kanan 1, ya, ke bawah 3. Oke. Nah, maka kita peroleh L. Artinya jika teman-teman mau mencari persamaan garis L, ya ini kita translasikan aja si bayangan ini, persamaan L aksen, oleh translasi sebaliknya, ke kanan 1 ke bawah 3. Jadi T-nya ke kanan 1 positif 1, ke bawah 3 negatif 3. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan garis L. Caranya kita translasikan bayangannya L aksen oleh T ini, T sebaliknya ya. Kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 6 ya. Kita masukkan aja inverse-nya. Jadi 3x, x-nya kita ganti karena ini plus 1, positif 1. Maka kita ganti jadi x min 1. Kemudian dikurangi 2y. Di sini kan min 3, berarti kita substitusi y plus 3. Dikurangi 6 sama dengan 0. 3 kali x itu 3x, 3 kali negatif 1 negatif 3, negatif 2 kali y, negatif 2y, negatif 2 kali 3, min 6. Dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 3x min 2y, negatif 3 dikurangi 6, negatif 9, negatif 9 dikurangi 6 lagi, negatif 15 ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis L. Ada nggak? 3x min 2y min 15 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video ini. Koordinat bayangan P negatif 5, negatif 3 oleh translasi T sama dengan AB adalah P aksen negatif 4, negatif 1. Bayangan garis X tambah 2Y min 6 sama dengan 0 oleh T adalah, jadi kita akan mencari nilai T-nya dulu ya. P aksen itu kan sama dengan P tambah T. Jadi kalau mau nyari T, T itu apa? T itu berarti P aksen dikurangi P. P aksennya berapa? P aksen negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1 kita kurangi oleh P. P-nya negatif 5, negatif 3. Negatif 5, negatif 3. Jadi kita peroleh T-nya adalah negatif 4 dikurangi negatif 5. Itu sama aja dengan negatif 4 ditambah 5, positif 1 ya. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Itu sama aja dengan negatif 1 ditambah 3 teman-teman. Berarti positif 2. Nah, ini nilai T-nya. Nah, kita udah dapat T-nya. Sekarang kita akan mentranslasikan persamaan garis ini oleh T. Ingat caranya, kita gunakan cara yang sama. X-nya kita ganti dengan, karena ini plus 1 berarti X min 1 ditambah 2Y. Karena di sini plus 2 berarti Y-nya jadi Y min 2 ya, dikurangi 6 sama dengan 0. X min 1, 2 kali Y plus 2Y, 2 kali negatif 2 itu negatif 4, dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi X tambah 2Y, negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5, negatif 5 dikurangi 6 itu negatif 11 sama dengan 0. 2Y sama dengan negatif X plus 11 ya. Nah, karena di sini Y sama dengan bentuknya, jadi ini harus kita bagi 2. Y sama dengan negatif X dibagi 2 negatif setengah X. 11 dibagi 2 plus 11 per 2. Nah, ini adalah bayangan garisnya. Negatif setengah X ditambah 11 per 2. Ada nggak? Yang B ya.
Jawabannya adalah B. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.